wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan juga terima kasih untuk Ibu Muslika Dwi Hartanti, SIP MPD, dan selamat pagi juga untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Desi Nur Latifah dari Prodi Administrasi Perkantoran. Dan sebelum saya akan presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun, sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, bekerja keras untuk sesuatu yang tidak kita pedulikan disebut stres. Sedangkan bekerja keras untuk sesuatu yang kita cintai disebut gairah. Artinya, jika tak bisa menyelesaikan dan segala sesuatu berjalan tanpa kendali kita, maka akan menciptakan stres. Tetapi dengan passion, segala sesuatu akan menjadi lebih ringan dan mudah karena melakukannya dengan penuh gairah. Maka pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres mahasiswa baru. Mari kita memahami apa yang dimaksud dengan stres terlebih dahulu. Stres merupakan reaksi tertentu yang muncul pada tubuh yang bisa disebabkan oleh berbagai tuntutan. Misalnya, ketika manusia menghadapi tantangan-tantangan atau challenge, ketika dihadapkan pada ancaman atau threat, atau ketika harus berusaha menghadapi harapan-harapan yang tidak realistis dari lingkungannya. Mengapa mahasiswa baru perlu melakukan manajemen stres? Yang pertama yaitu mengetahui sumber stres. Nah, yang kedua, mengetahui dampak dari stres. Yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menghadapi stres. Nah, yang keempat, memperbaiki kualitas hidup. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas bersama. Yang pertama tadi ada sumber stres. Ada 5 sumber utama stres mahasiswa. Yang pertama, tugas kuliah. Salah satu penyebab stres yang pasti dihadapi oleh setiap mahasiswa adalah adanya tugas yang tak akan ada habisnya. Nah, yang kedua, ada organisasi. Jika mahasiswa memiliki terlalu banyak aktivitas di luar urusan akademik, misalnya organisasi, kesibukan akan semakin meningkat dan mereka juga akan semakin tertekan. Yang ketiga, ada persoalan finansial. Biaya kuliah bisa dibilang mahal, terutama mahasiswa yang berasal dari luar kota. Usaha untuk memenuhi kebutuhan itu pun terkadang mengharuskan mahasiswa menjalani pekerjaan sampingan sembari kuliah. Nah, yang keempat, ada persoalan penggunaan waktu. Kesulitan mengatur waktu juga menjadi penyebab stres pada mahasiswa, terutama jika jadwal berantakan dan jatah tidur berkurang. Yang kelima, ada kompetisi. Jika kompetisi antar siswa di sekolah termasuk skala kecil, nah, mahasiswa dihadapkan pada skala kompetisi yang lebih besar. Misalnya, urusan nilai sampai dengan masalah kelulusan. Selanjutnya kita akan membahas dampak stres. Yang pertama, dampak stres pada fisik, yaitu kepala pusing, masuk angin, sesak nafas, bergemetar, nyeri punggung dan pinggang, kram, susah tidur, sakit perut, dan pertambahan atau pengurangan berat badan secara drastis. Nah, yang kedua, ada dampak stres emosional, yaitu sedih, gampang tersulut emosi, takut, gelisah, cemas, mudah menangis, kelesuan mental, agresif, rasa sukses dan rasa kompeten yang semakin menurun. Nah, yang ketiga, dampak stres intelektual, yaitu mudah lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi, suka melamun berlebihan. Nah, yang keempat, dampak stres interpersonal, yaitu sikap acuh, sering mencari kesalahan dari teman, tidak percaya teman dalam pembagian tugas kelompok, menutup diri dari pergaulan, dan mengingkari janji. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori stresor. Yang pertama ada akademis. Stresor akademis meliputi perubahan mendadak pada situasi belajar, metode mengajar, serta suasana kampus yang jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu sekolah. Nah, yang kedua ada sosial. Nah, pemberian status mahasiswa pada seseorang secara otomatis diikuti oleh pemberian label sosial, serta harapan masyarakat dan keluarga terhadap mahasiswa baru. Yang ketiga, ada personal. Sebagai individu, mahasiswa memiliki konsep, harapan, tujuan, dan nilai-nilai pribadi
pribadi yang dipegang dan ingin diterapkan selama dia menjalani masa studi. Kesenjangan antara prinsip dan kenyataan yang harus dihadapi juga dapat menjadi pemicu mahasiswa baru mengalami stres. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam menghadapi stres. Yang pertama yaitu aware terhadap stres. Situasi stres dapat mempengaruhi keadaan fisik dan mental seseorang. Aware terhadap stres berarti mampu mengenali tanda-tanda dari keberadaan situasi stres. Yang kedua, melakukan time out. Melakukan time out atau menyingkir sejenak. Saat keadaan memanas, time out akan memberikan kesempatan untuk melakukan cooling down. Yang ketiga, menyusun rencana self-care. Kesibukan melakukan tugas-tugas seringkali membuat orang mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Menyisihkan waktu untuk melakukan self-care dapat mengurangi beban yang overload. Misalnya tidur yang nyenyak, berolahraga, meditasi, sholat atau berdoa, atau relaksasi beberapa menit. Nah, yang keempat ada menyusun rencana pengelolaan waktu. Melaksanakan pekerjaan atau tugas dengan menyusun rencana pengelolaan waktu membuat prioritas dan jadwal akan membantu menghadapi situasi stres. Yang kelima, ada memecahkan problem bersama. Sebagai mahasiswa baru, seringkali kita berpikir bahwa kita harus dapat menyelesaikan semua masalah. Mengajak teman untuk berdiskusi bersama memecahkan masalah, sehingga dapat membantu mengembangkan kemampuan problem solving di kemudian hari. Yang keenam, ada mencari dukungan. Ada kalanya situasi stres berada di luar kemampuan untuk menghadapinya. Bila sudah demikian, mencari dukungan pada lingkungan dekat atau bergrup merupakan jalan keluar yang realistis. Nah, selanjutnya kita akan membahas kunci sukses manajemen stres mahasiswa baru. Yang pertama, beradaptasi dengan suasana belajar, metode mengajar, dan lingkungan kampus. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan diri dan memenuhi harapan sosial. Nah, yang ketiga ada melakukan penyesuaian dan mempertahankan diri. Nah, yang keempat, memiliki keterampilan mengelola stresor. Nah, yang kelima, mempersepsikan stres sebagai pengaruh positif. Nah, kesimpulan dari manajemen stres. Yang pertama, ada stres. Pada dasarnya, stres merupakan respon-respon tertentu dari tubuh terhadap adanya tuntutan-tuntutan dari luar. Yang kedua, ada distres. Nah, kondisi stres tersebut dapat memberikan pengaruh negatif bagi individu. Pengaruh negatif ini disebut juga dengan distres. Distres terjadi ketika individu menginterpretasikannya sebagai sebuah ancaman atau hambatan atau gangguan, sehingga dia akan selalu merasa ketakutan dan semakin menurunkannya motivasinya untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga ada eustress. Kondisi distres harus dapat diubah menjadi stres yang memberikan pengaruh positif atau disebut juga dengan eustress. Mahasiswa dapat menginterpretasikan stresor sebagai tantangan, sehingga dapat meningkatkan motivasi individu yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikannya dengan lebih baik. Yang keempat, kesehatan mental. Dengan mengubah pengaruh negatif menjadi pengaruh positif dapat termanifestasi dalam bentuk kejadian atau tantangan yang menyenangkan atau menegangkan yang memicu senyawa kimia dalam tubuh yang dapat menjaga kesehatan mental. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana manajemen stres pada mahasiswa baru? Kalian bisa menerapkan manajemen stres tersebut ketika menghadapi stres kuliah. Nah, pembahasan manajemen stres kali ini sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.